Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudo, materinya saya email ke Mas Yudo. Nanti biar Mas Yudo aja yang share ya. Dimulai 2 menit lagi nih, Bu. Iya, materinya saya share ke Mas Yudo. Nanti di Mas Yudo aja ya yang nge-share ya. Sudah saya email. Oke, siap.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggih, Bu? Dan teman-teman Iya, semuanya? jelas. Oke, jelas ya. Oke. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yudo. Di sini saya adalah mahasiswa profesi yang sedang menunggu uji kompetensi gara-gara corona ini jadi mundur-mundur terus seperti itu. Sambil mengisi waktu luang, kita berbagi bersama dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang sudah hadir di hadapan kita, yaitu Ibu Dr. Nur Aini Fardana, Magister Sains Psikolog. Beliau adalah dosen dan penggiat atau peneliti dari parenting dan juga psikologi perkembangan pada anak-anak seperti itu. Baik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Baik, berdoa cukup. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Dr. Nur Aini Fardana, MSI Psikolog. Mari, Bu. Terima kasih Mas Yudo. Iya, suara saya bisa terdengar dengan jelas, teman-teman dan Mas Yudo? Bisa ya? Halo? Bisa, Bu. Bisa Ya? Bu. Oke. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini di sela-sela hari-hari kita berada di rumah ya. PPT-nya masuk ya, Bu ya? Suara dan gambarnya hilang. Bu, untuk suaranya kurang tidak jelas, Bu. Tidak ada Suaranya suaranya, Bu. Ngapunten. Halo? Suara saya sudah jelas sekarang? Ya, suaranya kurang jelas. Halo, suara saya sudah jelas? Belum? Oke, terdengar, Bu. Ya, terdengar, Bu. Sudah lebih jelas? Sudah, Iya. Bu. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita ketemu di media virtual ini ya. Mudah-mudahan memberikan dan mudah-mudahan kita menghabiskan waktu kita ya di bulan Ramadan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Oke teman-teman, Mas Yudo minta saya untuk menemani teman-teman semua ya, ikhwan, akhwat, teman-teman semuanya dengan satu tema yang menarik. Nah, kita lihat di slide-nya ini. Kapan menikah? Mas Yudo bisa nggak ini jadi slideshow ya? Ya, bisa jadi slideshow. Ya. Oke. Ini sudah di slideshow, Bu. Sudah? Sudah. Oke, ya. Nah, teman-teman nih, ada pertanyaan kapan menikah? Coba saya mau tanya dulu. Seberapa sering teman-teman mendapatkan pertanyaan tersebut? Seberapa sering? Mas yang pertama, Mas. Oke, seberapa sering teman-teman? Belum, Mas. Kita masih ngobrolin yang slide pertama dulu. Iya. Seberapa sering? Atau ada yang pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Boleh dibuka. Kita ini aja ya. Cair aja ya suasananya, ngobrol gitu ya. Siapa yang pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Kapan nikah? Kalau pernah, berapa sering mendapatkan pertanyaan? Boleh pakai ngechat ya, mau menjawabnya. Halo? Seringkah teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti itu? Kapan nikah ya? Sering. Sering, Bu. Sering ya.
Ini karena pandemi COVID, kita nggak bisa kumpul-kumpul dengan keluarga besar. Mungkin pertanyaan ini ditunda dulu ya sementara ya. Dengan pandemi COVID kita nggak bisa lagi kumpul silaturahmi seperti biasanya. Nah kalau biasanya pas Lebaran tuh ini pertanyaan utama. Gimana kuliahnya? Udah selesai belum? Kapan nikahnya? Gitu ya. Nah ini pertanyaan yang lumrah yang seringkali dilontarkan oleh siapapun ketika berhadapan dengan para remaja ya, yang secara usia sudah siap ya, secara fisik juga sudah siap. Nah, tapi gimana rasanya ketika teman-teman ini mendapatkan pertanyaan kapan nikah gitu? Apa yang dirasakan? Coba apa sih yang dirasakan ketika mendapat pertanyaan kapan ya nikah? Apa yang dirasakan coba? Saya ingin deh di teman-teman merespon. Apa yang dirasakan? Tidak bisa jawab, rasanya galau, bingung. Apalagi? Gimana ya jawabnya ya? Sudah punya calon sih, tapi nggak tahu kapan dia mau nikahnya. Oh jadi termotivasi ya. Habis-habisin langsung nyari ya, kabur. Pada malu-malu, Bu. Pada malu-malu ya. Iya. Bingung ya. Biasa aja, Boleh Bu. kalau yang malu boleh lewat chat, nggih. Interaktif aja. Iya, biasanya kita tanyain kapan nikah? Ya kapan ya? Nggak jelas ya. Banyak tanggung jawab. Waduh, tanggung jawabnya banyak jadi nggak tahu kapan bisa menikahnya. Sudah punya calon tapi nggak tahu kapan mau nikahnya gitu ya. Ini calonnya juga nggak jelas-jelas nih, nggak minta-minta misalnya. Ya kan? Oke, ini hal yang memang membuat kita tidak nyaman ya. Ditanya kapan menikah ya. Slide berikutnya ya. Ada yang jawab rasanya galau, Bu. Oh, rasanya galau. Iya, kita masuk ke slide berikutnya Mas Yudo. Ya. Sebenarnya kalau ditanya kapan nikah ya pengen nikah ya. Semuanya pasti pengen nikah. Nah, tapi ini nih yang jadi kuncinya, yang jadi poin ya, pokok persoalannya adalah tapi. Nah, tapinya kenapa ya? Kapan nikah? Ya pengen sih nikah, tapi apa ya? Banyak hal yang menjadi jawaban atas kata tapi ini ya. Yang pertama dulu, Mas, ke slide berikutnya, Mas. Siapa yang merasakan seperti ini? Pengen sih nikah, tapi ya kuliahnya gimana? Tapi ya, aduh, setelah lulus mau kerja dulu. Tapi ya ini gimana ya pengen banget sih udah nikah, mau nikah gitu ya. Siapa yang mengalami kondisi seperti ini sekarang? Bingung nih. Mau nikah tapi pengen kerja dulu, membahagiakan orang tua paling nggak, mandiri, punya bekal. Tapi kalau udah pengen banget ya, tapi gimana nih masih kuliah juga. Siapa yang merasakan kondisi seperti ini? Yang dalam posisi galau antara mau nikah, menyelesaikan kuliah, kerja dulu. Iya. Calon sudah ada sih, ya. Tapi bingung mana dulu yang harus dicapai, gitu kan? Nah, ini juga hal yang lazim yang muncul pada diri remaja, ya, pada usia dewasa awal, ya. Transisi peran antara remaja yang memiliki ketergantungan pada keluarga, ya, pada orang tua, menjadi pribadi yang harus mandiri, ya kan? Masa asli sudah dibiayai sekian lama di pendidikan, begitu lulus kuliah, nggak pengen mandiri dulu, nggak pengen kerja dulu, misalnya, ya. Tapi gimana kalau mau kerja? Padahal kan aku udah pengen nikah. Itu akan menimbulkan kondisi-kondisi konflik, ya kan? Nah, kondisi konflik itu juga akan akhirnya berdampak pada kondisi psikologis yang tidak nyaman pastinya. Nah, ini juga akan dialami oleh mereka yang bingung memutuskan antara apakah harus menikah, menyelesaikan kuliah, atau sudah selesai kuliah tapi harus kerja dulu, ya kan? Harus memiliki
bekal finansial yang memadai, ya kan? Harus memiliki perencanaan keuangan yang memadai, ya. Apalagi mungkin harus ikut membantu perekonomian orang tua misalnya. Kalau harus menikah nanti bagaimana? Harus membantu orang tua. Nah, kondisi ini juga tidak mudah bagi remaja, ya kan? Pasti kalian bingung, pasti kita bingung, ya. Tidak bisa memutuskan. Di sisi lain mungkin yang sudah punya calon, aduh gimana nih calon itu sudah pengen banget segera nikah, ya kan? Oke, nanti kita bahas satu persatu bagaimana dari perspektif psikologis kondisi yang dialami oleh remaja. Tapi yang jelas kondisi ini adalah masa transisi, ya, masa peralihan antara identitas diri sebagai remaja, ya, dan identitas diri sebagai dewasa muda yang memiliki tanggung jawab tertentu di keluarga maupun di masyarakat secara sosial, ya kan? Oke. Nah, sekarang nih, boleh nggak kalau kuliah kemudian menikah? Nah, Boleh, Bu, boleh. boleh. Boleh nih ya. Ya. Tapi saat setelah selesai bukan saat kuliahnya ya. Kan masih ada kuliah gitu kan. Ya. Jadi boleh saat kuliah menikah ya, belum tuntas, belum mendapatkan gelar sarjana itu boleh. Tetapi ingat nih, setiap keputusan selalu ada konsekuensinya. Ya. Ada banyak kasus teman-teman yang akhirnya ketika kuliahnya nggak selesai, bikin skripsinya molor-molor, udah putus asa, sudah deh mau nikah aja, udah skripsinya nggak selesai. Saya seringkali mendapati mahasiswa seperti ini, ya, teman-teman mahasiswa yang sudah semesternya udah lama, sudah batas waktu studi, sudah kayak nggak punya harapan untuk menyelesaikan studinya, akhirnya ingin memilih menikah. Lalu saya bilang gini, kamu nggak eman kah sama anakmu nanti? Dia akan lebih bangga ketika ibunya meraih gelar sarjana. Ya. Oke lah kalau kamu mau menikah silahkan, tapi itu jangan sebagai pelarian. Ya. Jangan sebagai suatu pelampiasan atas ketidaknyamananmu untuk menyelesaikan fase dalam perkuliahan. Ya. Jadi saya selalu bilang, kalau kamu memutuskan untuk menikah, silahkan. Tapi bukan sebagai pelarian keputusasaanmu ketika kamu tidak menuntaskan apa yang menjadi kewajibanmu dalam kuliah. Ya, ya alhamdulillah akhirnya ya kuliah bisa selesai. Ya, alhamdulillah juga menikah. Ya, karena kita mesti membayangkan ke depannya betapa bahagianya anak-anak kita nantinya ketika kita orang tuanya adalah seorang sarjana. Ya, meskipun gelar itu ya bukan segala-galanya, tapi setidaknya secara sosial itu akan memberikan pride, kebanggaan tersendiri. Ya. Nah, setidaknya juga kalaupun nanti ada kondisi-kondisi yang membuat kita harus memasuki dunia kerja misalnya, gelar sarjana itu juga pasti akan berguna. Ya. Makanya saya bilang ke teman-teman mahasiswa, kalaupun kamu menikah saat kuliah, tolong benar-benar dipersiapkan dengan baik, ya kan? Karena harus ada banyak peran yang akan dimasuki ketika sudah memutuskan menikah saat kuliah, ya. Sebagai mahasiswa pasti, sebagai anak pasti, sebagai istri atau suami pasti, belum lagi nanti sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki konsep diri anggota keluarga. Nah itu juga perlu dipikirkan. Makanya teman-teman yang memutuskan untuk menikah sambil kuliah harus bisa mengantisipasi semuanya, ya, termasuk kesiapan-kesiapan finansial dan kesiapan-kesiapan mental. Saya juga mendalami tentang pendidikan anak usia dini. Ya. Ada beberapa kasus kegagalan atau kondisi-kondisi yang membuat perkembangan anak itu tidak optimal karena orang tua tidak tahu bagaimana cara ya pengasuhan, cara mendidik anak karena tidak siap saat menikah di usia muda. Ya. Sebenarnya boleh saja menikah di usia muda misalnya kalau memang itu sudah memenuhi kaidah-kaidah ya. Tetapi yang penting adalah kesiapan dalam memasuki pernikahan. Ya.
Karena kalau sudah menikah, konsekuensinya adalah pasti akan punya anak, ya kan? Konsekuensi-konsekuensi lain panjang sesudah itu. Makanya, ketika memutuskan menikah harus berpikir panjang apa konsekuensi-konsekuensinya, ya, bagaimana mempersiapkannya. Ya. Itu yang menjadi catatan penting ketika seseorang menikah pada saat masih kuliah, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Apakah mereka bahagia? Bahagia tidak tergantung dari usia pernikahan, ya. Bahagia itu tergantung bagaimana kita mengelola relasi dengan pasangan, kita mengelola relasi kehidupan kita, ya. Itu adalah kunci dari kebahagiaan, ya. Bukan usia kapan kita menikah, ya. Termasuk bagaimana komitmen yang dibangun bersama dengan pasangan. Lanjut berikutnya, Mas. Di slide berikutnya, silakan. Nah ini nih kondisi kalau masih kuliah tapi kebelet banget nikah. Akan kuatnya dorongan itu manusiawi, ya. Dorongan yang manusiawi ketika seseorang ingin menikah dan itu muncul kuat sekali saat kuliah, ya. Nah ini ada beberapa hal yang teman-teman bisa perhatikan, ya, yang teman-teman harus pertimbangkan, ya, harus persiapkan, ya. Kita harus melihat kembali apa sih yang membuat kita tuh ngebet banget ingin nikah, ya. Apa yang membuat kita itu ingin banget segera nikah di saat kuliah, ya. Hal-hal apa yang memang menimbulkan kemanfaatan, ya. Hal-hal apa yang menimbulkan kebaikan sehingga kita memutuskan untuk menikah di saat kuliah, ya. Kemudian kalau teman-teman misalnya sudah memutuskan untuk menikah di saat kuliah, ya, satu hal yang harus dipersiapkan adalah dari mana sumber pemasukan. Karena kalau sudah menikah kan konsep dirinya berarti kan sudah harus mandiri, ya, lagi menjadi tanggungan keluarga, ya, karena sudah punya tanggung jawab terhadap pasangan, terhadap suami, terhadap istrinya, dan nanti mungkin ketika istri ini hamil terhadap anaknya. Harus memikirkan sumber pemasukan ketika sudah menikah. Ini penting, ya, karena problem KDRT yang muncul di keluarga maupun perpisahan, konflik itu bisa bermula dari persoalan finansial, ya. Ini harus disadari oleh pasangan. Ya. Makanya ketika teman-teman misalnya memutuskan untuk menikah saat kuliah, pikirkan bagaimana sumber pemasukan ketika sudah menikah misalnya, ya. Kemudian ketika sudah menikah pasti kita akan berinteraksi lebih intim dengan pasangan, ya. Nah, kondisi ini memungkinkan kita untuk memikirkan bagaimana mengatur pengeluaran pribadi, ya. Nggak boleh lagi punyamu, punyamu. Karena kalau sudah menikah itu kan ya sudah satu kesatuan relasinya, ya, dyadic, interaksi dua pihak yang sangat kuat, ya. Dan ini pasti juga akan menimbulkan relasi-relasi baru, ya, relasi-relasi yang muncul secara intensif ketika dua orang ini sudah menikah. Termasuk bagaimana memutuskan pengeluaran-pengeluaran pribadi dan bersama. Ini juga harus dipikirkan. Ketika kita sudah menikah, berarti kita sudah menanggalkan kebiasaan-kebiasaan ketika kita bersama orang tua. Karena sekarang kita hidup bersama orang lain, ya, yang menjadi jodoh kita. Ya. Makanya harus melakukan proses adaptasi, ya, untuk mengatur pengeluaran pribadi dan bersama. Ini penting. Kemudian yang penting juga ketika sudah menikah saat kuliah nih, ya, perannya bukan lagi sebagai anak atau mahasiswa. Nah, ada satu peran lagi sebagai suami atau istri atau kepala keluarga, ya. Nah, ini penting untuk dipahami. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga itu seperti apa, tanggung jawab sebagai suami seperti apa, tanggung jawab sebagai istri itu seperti apa. Ini penting dipahami. Jadi bukan sekedar menikah, kemudian ya sudah nanti dipikirkan belakang, tidak seperti itu. Ya. Harus ada kesiapan. Nah, ini juga teman-teman harus memiliki kesiapan terkait dengan peran-peran ganda yang
dimiliki saat menikah di kondisi masih kuliah, ya. Apa itu? Mengatur tugas dalam rumah tangganya. Teman-teman kan masih harus menyelesaikan mata kuliah, masih harus menyelesaikan skripsi, tugas akhir misalnya. Kalau yang belum KKN pun masih harus KKN misalnya, ya kan? Nah, padahal di rumah dengan perannya sebagai istri atau suami misalnya harus berhadapan dengan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Ini juga penting untuk diantisipasi bagaimana mengatur tugas dalam rumah tangga. Ya. Berat apa enggak? Nah, tergantung kita bagaimana mengelolanya. Karena banyak juga pasangan-pasangan yang menikah di saat masih kuliah juga berhasil menghadapi situasi ini, akhirnya sukses, dua-duanya akhirnya bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, ya. Kehidupan rumah tangga juga berjalan dengan baik, ya. Tapi ada juga kemudian yang mengalami problem-problem, ya. Ketika kemudian tidak mampu beradaptasi, ya, atas peran-peran ganda yang dimiliki setelah menikah. Ya, sebagai mahasiswa, sebagai istri, sebagai suami, bahkan nanti sebagai ibu kalau punya anak, ya, saat kuliah tuh, nah itu harus benar-benar dipersiapkan. Tantangannya tidak mudah. Ya. Tapi di balik itu juga ada sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa menghadapi tantangan dengan banyaknya peran yang dimiliki saat menikah pada kondisi masih kuliah. Ya. Oke. Nah, teman-teman juga, ketika menikah, mau nggak mau kita juga harus bersiap dengan kondisi punya anak. Ini juga harus dipersiapkan, ya. Apakah kemudian teman-teman menunda punya anak, ataukah mengikuti fitrah, ya sudah kalau menikah ya memang fitrahnya nanti punya anak, konsekuensinya punya anak. Nah, itu harus dibicarakan atau dibahas, dipersiapkan dengan pasangan, ya. Sehingga ketika punya anak itu, anak ini bisa diasuh dengan baik, ya, bisa dididik dengan baik oleh orang tua yang memang sudah siap untuk memiliki anak. Ya. Ini penting, ya, karena masa perkembangan anak itu bukan sejak ia lahir, tapi sejak masa konsepsi, ya, masa bertemunya sel telur dan sperma. Ini sudah mempengaruhi bagaimana kualitas anak nantinya, ya. Apalagi dalam rahim, misalnya asupan gizi dan sebagainya. Kondisi psikologis ibu ini juga akan mempengaruhi bagaimana kondisi psikologis anak nantinya, ya. Kemudian kondisi saat kelahiran misalnya, pasca kelahiran, dan proses-proses pengasuhan misalnya, bagaimana suami atau ayah ini memiliki peran penting terhadap perkembangan anak, bukan hanya ibunya. Ini juga harus dipahami oleh pasangan yang memang memutuskan untuk menikah di saat kuliah, ya kan? Jadi jangan kemudian menikah saat kuliah anak diserahin ke orang tua, ya sayang gitu loh. Sayangnya menurut saya itu adalah masa penting perkembangan anak ketika mereka membangun bonding dengan orang tuanya, bukan dengan kakek neneknya. Yang paling penting adalah orang tuanya. Ya. Jadi teman-teman, kalaupun nanti sudah memutuskan untuk menikah di saat kuliah, pastikan bahwa teman-teman siap juga untuk punya anak. Ya. Kalaupun teman-teman menunda misalnya juga harus siap dengan segala konsekuensinya, ya kan? Apakah menikah di saat kuliah ini akan berdampak buruk? Tergantung siapa yang akan melakoninya, ya. Kalau seseorang itu siap, ya, secara mental, secara fisik, secara sosial, secara finansial, ya, secara spiritual, penting ini juga. Insya Allah bisa melampaui masa-masa yang penuh tantangan. Ya. Tetapi kalau ini tidak disiapkan dengan baik, ya pasti akan menimbulkan kondisi-kondisi yang bahkan mendestruksi, ya, berpengaruh terhadap kegagalan kuliah maupun kegagalan pernikahannya. Ya. Ada kasus-kasus juga seperti ini. Ya. Jadi intinya kita harus memiliki kesiapan-kesiapan mental, fisik, sosial, finansial, dan yang penting adalah spiritual. Ya, ini penting teman-teman. Ya, oke, lanjut Mas Yudo untuk slide berikutnya. Nah, ini kemarin Mas Yudo ngasih beberapa tulisan yang mungkin dari polling teman-teman, ya.
Pengen nikah tapi banyak penjelasan tapinya. Ini saya bahas dulu tentang satu hal ya. Pengen nikah tapi belum ada calon. Nah, siapa yang kondisinya sekarang seperti ini? Pengen nikah sih, tapi kok belum ada calon ya? Adakah yang kondisinya seperti ini sekarang, teman-teman? Monggo teman-teman. Pengen nikah, tapi yang gimana ini? Belum ada calon nih. Pengen banget nih. Nah, nanti kita akan bahas ya, kita akan diskusikan. Kita akan diskusikan mengapa sih sampai kok belum ketemu calonnya, belum ketemu jodohnya gitu ya. Sudah ada. Oh, semua udah punya calon ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah punya. Oh, oke. Nggak apa-apa deh, barangkali ini ada yang belum punya ya. Mungkin bisa berbagi ke yang lain informasi ini ya. Ada orang yang pengen nikah banget tapi belum ada calon ya. Sudah berumur sekian, kok belum menembus calonnya. Ini ternyata secara psikologis bisa dijelaskan dari beberapa aspek ya. Yang pertama mungkin karena masih belum bisa move on dari mantan ya. Tersimpan dalam bawah sadarnya ya, kenang-kenangan itu, sehingga ketika akan memulai relasi dengan orang lain, pengalaman-pengalaman masa lalu masih menghantui dan masih mewarnai bagaimana dia akan membangun relasi dengan orang yang baru ya. Nah, ini harus dipahami. Ketika kita sudah menyelesaikan persoalan masa lalu ya, terima bahwa kita pernah gagal, kita pernah ditinggal, ya sudah. Kita harus sadari itu ya. Kemudian kita membangun lagi perspektif positif ya. Kita harus membangun perspektif positif bahwa ya sudah, gagal itu biasa. Gagal itu memang ya banyak orang juga mengalami hal yang sama. Tapi yang penting bagaimana kita melihat itu dari sisi yang lebih positif ya. Harus move on. Kalau enggak, nanti akan tersimpan dalam bawah sadarnya. Nah, kalau tersimpan dalam bawah sadarnya, maka akan berpengaruh ya ketika kita membangun relasi dengan orang lain tanpa disadari kita denial ya. Lalu ya ada rasa ketakutan, trauma, ada rasa membandingkan, ada rasa menyesal, ya kenapa sih kok sampai ditinggal, kenapa sih kok sampai meninggalkan pasangan yang dulu misalnya ya. Nah, kondisi-kondisi ini akan saling berkelindan ya, saling bertautan. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana kita membangun relasi dengan orang yang baru kita kenal. Mas Yudo, halo. Iya, Bu. Kayaknya kita lebih enak langsung tanya jawab ya, biar kita bisa diskusi gitu loh. Atau ya, gimana boleh, nih? Boleh. Biar nggak searah saja gitu kan, apalagi saya nggak bisa melihat teman-teman yang gabung di sini ya. Oh ya, betul. Oke. Berarti mau dibikin boleh satu arah aja ya? Oke. Ya, boleh nanti langsung aja kita diskusi gitu ya. Jadi misalnya ada yang pengen tanya, langsung silahkan aja, nggak apa-apa. Sambil menjelaskan atau bagaimana, Bu? Untuk boleh nih, PPT-nya? saya break dulu di sini. Barangkali dia bertanya di sini ya. Oh ya. Karena nanti ada beberapa hal. Oke, silakan teman-teman. Monggo untuk teman-teman semuanya, bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa mengangkat jari atau melalui kolom chat menulis angka 1, nggih. Silakan untuk teman-teman semuanya sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya. Tidak dicoret-coret ya. Nanti semua nyoret-nyoret. Oh iya.
Sebentar. Raise hand aja, angkat tangannya atau mengetik di chat ya. Boleh teman-teman, silakan. Boleh? Atau kalau belum saya lanjut ya Mas Yudo ya. Oke, Ya, saya lanjut lanjut aja dulu aja, dulu Bu. deh. Boleh ya. Jadi kadangkala kita belum ketemu calon, belum ketemu jodoh tadi mungkin karena kita masih belum bisa move on, ya, dari mantan kita, dari masa lalu kita, ya, dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, ya. Kemudian ada juga yang belum ketemu jodohnya, belum ada calon, karena memang nggak pede. Nah, ya. Nggak pede sehingga setiap akan membangun hubungan, mencari pasangan, itu sudah minder duluan. Nah, ini juga akan menghambat kita untuk mendapatkan calon yang kita harapkan. Ya. Kenapa ini, Mas? Slide-nya mana, Mas? Slide-nya hilang? Masih ini lagi ya? Sudah masuk, Bu? Masih proses ya. Oh, ya. Ya. Rasa tidak percaya diri. Kemudian ada juga nih, nggak dapat calon, nggak dapat pasangan misalnya, karena harapannya nggak realistis. Ya, pengen yang seperti ini, pengen yang seperti itu. Padahal kan itu hal yang apa ya? Ya sempurna sih boleh deh kita punya keinginan untuk sempurna yang seperti ini seperti itu. Tapi ya kita harus realistis dengan kondisi, ya. Kita harus realistis dengan apa yang kita miliki. Kita harus realistis dengan kondisi-kondisi di sekitar kita misalnya, ya. Harapan boleh, tapi harus realistis, ya. Kadang harapan yang nggak realistis itu akan menyulitkan kita untuk membangun relasi dengan orang lain kaitannya untuk mendapatkan pasangan, ya. Ada juga orang-orang atau remaja-remaja atau para pemuda atau pemudi gitu ya, yang terlalu sibuk ya ngurusin kerjaannya, ya, ngurusin aktivitas sosialnya dan sebagainya, sehingga tidak konsen, tidak punya fokus untuk membangun relasi dengan lawan jenis, ya, untuk berpikir untuk mencari pasangan. Nah, ini juga akan menghambat proses bertemu pasangan, ya. Kemudian nggak tahu harus memilih siapa, menentukan siapa yang akan menjadi pasangan, ya, nggak punya pandangan, udah bingung gitu kan. Ini juga membuat seseorang itu tidak akan menemukan pasangan ketika dia sendiri pun tidak tahu siapa yang akan dipilihnya, siapa yang akan diharapkannya, ya, seperti apa. Jadi sudahlah ngalir tapi nggak jelas mau milih siapa, apa yang diharapkannya gitu. Itu juga akan menyulitkan seseorang untuk mendapatkan jodohnya. Nah, kemudian nih, nah, tidak merasa perlu mencari, ya. Dianggapnya jodoh itu datang sendiri, ya. Jodoh itu memang nggak kemana-mana, tapi kan saingan ada di mana-mana ya. Artinya ada orang-orang yang pasrah banget yang nggak begitu juga, karena kita perlu ikhtiar sebenarnya, ya. Datang sendiri pun pasti karena kita dikenal oleh orang yang datang sendiri pada kita, ya. Setidaknya pernah melihat kita, pernah ketemu kita, pernah tahu siapa kita, gitu kan. Artinya kita tetap harus juga berusaha untuk menampilkan ini saya, ya, ini adalah saya, ini pribadi yang harus dikenal oleh orang lain juga, gitu kan. Makanya teman-teman tetap harus ikhtiar, ya, dan di agama pun kita diajarin ikhtiar untuk mencari jodoh, ya. Oke, lanjut Mas Yudo di slide berikutnya. Nah, kemudian nih ingin bertemu seseorang yang sempurna. Nah, mungkin keseringan baca komik atau keseringan lihat film-film atau sering terlalu banyak berimajinasi sehingga membayangkan
pasangan itu harus sempurna secara akhlaknya, secara fisiknya harus sempurna, secara ilmunya harus sempurna, ya nggak bakal ketemu ya. Karena setiap orang itu pasti punya titik lemah, ya. Nah, justru kita akan melengkapi kelemahan itu untuk sama-sama bertumbuh, ya. Nggak ada yang sempurna, nggak ada, ya. Justru dengan ketidaksempurnaan itu membuat kita bersama-sama untuk tumbuh, bersama-sama untuk saling membangun diri, saling mengembangkan diri. Nah, makanya ketika seseorang saking pemilihnya, saking mencari seorang yang sempurna ya, akan sulit akhirnya menemukan jodoh yang diharapkan, ya. Kemudian membanding-bandingkan. Nah, ini juga akan membuat seseorang kesulitan untuk menemukan pasangannya, ya. Jadi nggak pernah dapat, akhirnya ini selalu dibanding-bandingkan, nggak ada bagusnya, ya. Selalu melihat sisi-sisi lemahnya. Nah, ini juga akan menyulitkan kita untuk membangun kepercayaan pada orang lain, membangun kepercayaan pada orang yang akan menjadi pasangan kita, ya. Mohon maaf, Bu. Iya, Mas Yudo. Saya mau bertanya, Bu. Ini siapa? Apakah diperbolehkan? Wahyu. Oh, Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Ya, silakan Mas Wahyu. Untuk pertanyaan udah saya taruh di chat, Bu ya. Tapi untuk lebih jelasnya saya ucapkan aja, Bu ya. Iya, boleh. Iya, Mas Wahyu. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Wahyu Al-Hafiz dari FST UNER. Saya mau nanya, Bu, kalau semisal semua aspek dalam pernikahan itu sudah terpenuhi, namun masih terbelenggu pertanyaan mengenai perjalanan setelah resmi menjadi pasangan suami istri, gimana, Bu ya? Soalnya, kalau melihat kondisi lapangan langsung, biasanya pasangan suami istri yang baru menikah itu kebahagiaannya yang diidam-idamkan hanya bertahan beberapa bulan saja gitu loh. Dan setelahnya mulai merasakan masalah satu persatu. Nah, masalah itu yang bagi saya masih bingung cara menghadapinya dan apakah memang betul esensi dari pernikahan itu sendiri adalah menghadapi masalah bersama-sama. Terima kasih, Bu. Pernikahan itu bukan tujuan, ya. Pernikahan itu adalah cara kita untuk membangun diri kita. Pernikahan adalah cara wahana untuk menumbuhkan potensi-potensi kita, ya. Nah, potensi-potensi itu akan diasah, akan ditempa saat kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan setelah menikah, ya. Makanya ini juga menjadi salah satu penghambat orang untuk memutuskan untuk menikah. Adanya kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, ya. Menikah itu kalau memang sudah siap semuanya, ya sudah jalanin, ya. Karena pernikahan itu bukan tujuan, tapi cara. Ada tujuan yang jangka panjang yang nanti pun terus akan kita capai. Ridha Allah pasti itu ya. Nanti itu bahagia itu. Tapi proses menikah adalah suatu yang bersifat dinamis. Ya. Makanya pernikahan itu harus diperjuangkan, dipertahankan, dan dirawat. Ya. Berarti kalau semua aspek udah terpenuhi, berarti nggak apa-apa ya? Iya, silahkan. Ya, bismillah. Ya, ya kayak kalian masuk kuliah nih, ya kan? Kuliah, kalian kan lulus tes ya, yang SBMPTN lolos tes. Yang SNMPTN pasti juga waktu SMA-nya bagus-bagus nilainya, ya kan? Yang mandiri pasti juga diterima melalui tes juga, ya kan? Kan terpenuhi, ya. Nah, setelah kuliah, ada nggak tantangan? Jauh lebih besar, kan? Tapi justru itu menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih matang. Iya kan? Kalau kemudian takut nanti kuliah gimana dan sebagainya, sama. Pernikahan itu analoginya seperti itu. Ya. Kalian udah punya bekal, misalnya bekal kemampuan belajar, prestasi akademik, lolos tes ini, lolos tes itu, ya. Bekal itu hanya pintu masuk. Masih ada kemudian proses-proses kehidupan-kehidupan, dinamika-dinamika yang kalian hadapi setelah masuk kuliah. Pernikahan sama. Ketika sudah siap secara mental, finansial, sosial, dan pasangan sudah ada misalnya yang siap untuk diajak nikah, oke, bismillah ya, jalanin kehidupan itu. Hambatan pasti ada. Justru hambatan itu akan menempa diri kita. Sama kayak kalian, kuliah kan nggak ada mulusnya kan ya? Ada aja misalnya ujian susah soalnya, tugas susah banget misalnya, dosennya nggak asik banget misalnya, hal-hal yang menghambat proses akademik. Sama, kuliah, menikah juga gitu, ya. Mungkin nanti ternyata keluarga pasangan yang nggak mendukung misalnya,
atau mungkin nanti ada kondisi-kondisi ternyata pasangan menunjukkan perilaku-perilaku yang kita tidak tahu sebelumnya muncul saat menikah, ya sudah, hadapin, terima itu. Ya, kalian harus siap, harus dirawat justru. Makanya saya bilang pernikahan itu bukan tujuan, tapi cara, jalan untuk membuat kita tumbuh menjadi lebih baik. Ya, oke, lanjut. Oke, Bu, terima Ada kasih. lagi Mas Wahyu? Ya, terima kasih, Bu. Nih, bentar nih. Yang terakhir, menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Hati-hati ya. Kadang kita tuh banyak, ya laki-laki ya, perempuan tuh menjadi pengagum diam-diam pada orang yang sudah memiliki pasangan. Nah, ini hati-hati ya. Sehingga ketika akan mencari pasangan yang sesungguhnya, merasa sudah mencintai orang lain, padahal orang itu sudah punya pasangan. Ya. Hati-hati dengan romantisme seperti ini. Ya. Karena ini juga akan menghambat kita untuk secara realistis mencintai orang yang sesungguhnya yang nantinya akan menjadi calon pasangan kita. Ya. Makanya hati-hati dengan situasi ini. Kadang-kadang karena saking kagumnya ataupun kondisi-kondisi misalnya yang pernah saya tahu tuh mencintai orang lain yang sudah punya pasangan karena dia menemukan figur seperti ayahnya pada laki-laki tersebut. Ya, itu hati-hati juga. Ya, itu bukan mencintai tapi hanya kompensasi atas kondisi-kondisi emosional, ya, yang akhirnya terpenuhi dengan adanya perasaan terhadap orang lain tersebut. Ya, laki-laki atau perempuan bisa muncul kondisi seperti ini. Ya. Ataupun juga mengagumi orang lain yang ternyata sudah punya pasangan, ya, karena saking kagumnya, saking punya harapan besar, padahal orang tersebut sudah punya pasangan, itu akan menghambat kita untuk menemukan orang lain yang realistis, yang benar-benar bisa menjadi pasangan kita, ya. Hati-hati. Oke, lanjut Mas Yudo. Ibu, ini ada yang ngechat, Bu. Oh, boleh, silahkan. Dari Mas Abdullah Raihan. Ya, Halo Mas Abdullah Raihan. Halo Mas Abdullah Raihan. Terkait dengan masih mikir, masih banyak tanggung jawab ini, bisa dijelaskan apa yang dimaksudkan ini? Apa ya, masih mikir? Silakan Mas Raihan. Ya. Mas Abdullah Raihan, monggo. Saya persilahkan. Iya. Sebenarnya sudah di chat pribadi ke Ibu Nuraini ya. Jadi sebagai anak pertama, saya sendiri sudah mulai kerja, usia sudah 25. Nah, tapi adik saya perempuan semua nih. Dan orang tua saya sebentar lagi kan masuk usia pensiun. Harus menafkahi kedua orang tua. Yeah. Dan pastinya nanti kan adik dua-duanya kalau misalnya mau menikah pun berarti kewajiban atas orang tua tetap di saya meskipun saya sudah menikah. Jadi mau nggak mau kan berarti berapa tahun ke depan harus menyiapkan berbagai keperluan, berbagai persiapan untuk menafkahi orang tua dan jika perlu menafkahi adik-adik juga kan sementara mereka menikah. Oke. Baiknya harus bagaimana karena kan tetap di sekitar kan pasti bertanya terus. Panika harus gimana gitu. Mas sudah punya pandangan belum calonnya? Sebenarnya kalau pandangan sebenarnya sudah ada tipe atau sosok yang diharapkan itu ada. Untuk calon yang benar-benar orangnya belum karena masih mempertimbangkan masih lama kalau misalnya udah ngikat orang dulu kan takutnya nanti malah PHP ya. Tapi udah ada tipe yang diinginkan gitu, udah ada. Kalau memang secara usia sudah siap, secara mental sudah siap, menurut saya lebih baik sudah harus memulai untuk menemukan pasangan, ya kan? Nah, nanti ketika Anda sudah menemukan orang yang Anda anggap siap juga, sampaikan apa yang menjadi kondisi Anda saat ini, ya kan? Agar dia juga siap gitu loh. Misalnya nanti dia akan membantu Anda untuk menopang ekonomi keluarga misalnya,
ya kan? Ataupun ia siap hidup dengan kondisi yang memang harus berbagi tanggung jawab Anda kepada keluarga misalnya, ya. Jadi nomor 1 harus ada keterbukaan dengan calon pasangan, ya. Nah, ini juga menjadi problem ketika orang itu hanya menampilkan baik-baiknya saja ketika menjalin hubungan, tapi kemudian menutupi sisi-sisi yang sisi-sisi lemahnya gitu ya. Harusnya ini juga disampaikan kepada calon pasangan bahwa harus siap dengan kondisi seperti ini nih ya. Dan kalkulasi atau matematikanya manusia itu kan beda dengan matematikanya Allah ya. Yakini bahwa rezeki itu pasti ada caranya, ada jalannya ya. Niatkan nawaitu bahwa Anda menikah karena memang itu mengikuti sunnah Rasul, karena itu memang juga suatu kewajiban yang harus Anda lakukan ya, misalnya untuk melanggengkan kehidupan selanjutnya. Jadi oke, nomor 1, kalaupun Anda sudah punya orang yang memang Anda rasa itu cocok, kemukakan apa yang menjadi kondisi Anda saat ini agar dia siap ya. Barangkali dia bisa membantu Anda secara ekonomi dengan bekerja misalnya, ataupun dia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi Anda, ya kan? Dan yakini bahwa rezeki itu banyak pintunya ketika kita sudah menikah, ya. Itu aja. Terima kasih banyak. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Sampun ya. Oke, Mas Yudo, di slide berikutnya yuk. Nah, ada juga nih teman-teman yang nggak kunjung menikah ya, nggak kunjung untuk menemukan calon karena takut komitmen. Hati-hati. Aduh, ntar kalau aku sudah menyatakan senang, menyatakan mau menikahin, terus harus menikah gimana ya? Aku belum siap, belum punya modal secara finansial, belum punya kesiapan untuk menemui keluarga besarnya misalnya. Takut berkomitmen ya. Ini banyak sekali karena ketakutan dengan tanggung jawab dan tugas-tugas ketika sudah menikah. Nah, yakini bahwa niat baik itu pasti akan mendapatkan jalan yang baik pula. Yakini itu. Ya. Yakini bahwa niat kita untuk menikah misalnya itu untuk kebaikan, pasti akan dapat kebaikan juga ya. Ketakutan untuk berkomitmen itu hanya cara seseorang untuk melarikan diri ya dari kondisi-kondisi kecemasan yang tidak pada tempatnya ya. Kecemasan yang nggak perlu ya. Ada ketakutan nanti kalau sudah bikin komitmen harus ini itu enggak ya. Yakini kalau sudah punya pandangan calon yang diharapkan ya, ikuti dengan tahapan-tahapan berikutnya ya, siapkan diri, siapkan mental dan sebagainya untuk membangun komitmen ya. Kemudian ini juga sama, terlalu pasrah dengan kondisi ya, jodoh datang sendiri ya meskipun pada akhirnya jodohnya adalah tetangga, tapi kita tetap harus berikhtiar, ya. Nggak mungkin di rumah terus tiba-tiba ada orang datang tanpa kenal kita sama sekali, nggak mungkin. Pasti harus ada saluran atau cara untuk membuat kita itu dikenal oleh orang lain, ya. Kemudian berikutnya juga saking sibuknya lupa memantaskan diri. Nah ini penting ya. Di Quran juga disebutkan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, ya kan? Artinya kalau kita mau cari seseorang yang baik, kita juga harus memantaskan diri sebagai seorang pribadi yang baik. Karena emosi itu kan menular ya. Emosi itu menular dan ada semacam resonansi. Ketika orang baik itu pasti juga akan resonansinya, getarannya itu juga akan bisa dirasakan oleh orang yang baik pula. Makanya yang penting adalah bagaimana kita memantaskan diri menjadi seorang calon istri atau calon suami yang baik, ya kan? Ya ini juga penting untuk dipahami teman-teman yang nggak berani melakukan pendekatan dari karena nggak percaya diri, minder, takut ditolak, ya misalnya. Kemudian takut ada kondisi-kondisi yang membuat tidak nyaman ya kalau melakukan pendekatan misalnya. Nah ini akhirnya nggak dapat. Ya, jadi ikhtiar itu harus tetap dilakukan. Ya, oke lanjut Mas di slide berikutnya. Nah,
ini nih problem yang lain lagi. Pengen nikah tapi orang tua nggak ngasih izin. Nah, ada nggak yang seperti ini? Ada nggak teman-teman? Pengen banget sih nikah. Ada. Sudah punya calon, sama-sama senang, sudah sama-sama punya niat untuk ingin nikah, tapi orang tua masih nggak ngasih lampu hijau. Ya kan? Apa yang kita lakukan? Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan di sini. Ya. Yang pertama, kuatkan niat. Nah, kalau teman-teman sudah punya niat bulat, ya, niat kuat, ya, azam yang kuat banget, ya, itu harus dibangun, ya. Kemudian teman-teman juga harus punya kerjasama dengan pasangan, ya, punya komunikasi yang baik dengan pasangan untuk sama-sama membangun niat baik dalam mendapatkan restu orang tua. Nah, ini penting, ya. Jadi pasangan itu juga harus sama. Tidak hanya salah satu yang ngotot ingin nikah, tapi pasangan yang lain masih gampang, ya. Harus dua-duanya harus memiliki niat yang sama kuatnya. Nah, kemudian mulai pendekatan ke orang tua, bagaimana ngobrol yang enak, ya, bagaimana memberikan informasi yang menyenangkan, ya, nggak tiba-tiba nuntut, Bunda, aku pengen nikah, nggak begitu juga. Ada cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mendekati orang tua agar mereka luluh, ya. Karena orang tua itu sebenarnya pengen anaknya bahagia dengan caranya, ya. Jadi kita ngomong aja ke orang tua dengan cara yang santun, ya, dengan cara yang sopan, yang baik. Nah, yang penting lagi adalah bagaimana kita mampu, ya, meyakinkan pasangan kita, ya, agar keluarga besarnya juga mau hadir atau datang ke keluarga besar kita, ya. Jadi niatnya tuh diperlihatkan gitu loh. Kalau memang pengen segera nikah, ya sudah, ayo gitu, ya. Orang tua pasti juga akan mikir ini pihak calon pasangan kok niat banget ya sampai keluarganya datang, ya, sungguh-sungguh misalnya, ya udah pasti orang tua akan memiliki pertimbangan yang berbeda ketika sudah mengetahui kesungguhan calon pasangan anaknya misalnya. Dan itu penting, ya. Jadi teman-teman, ya, ini perlu teman-teman lakukan, ya, misalnya kalau orang tua belum ngasih izin. Nah, kalau misalnya Bu, orang tua harus mempersyarati saya harus selesai kuliah. Gimana ya Bu? Ada nggak yang seperti itu? Boleh nikah tapi selesai kuliah? Ada nggak? Ada. Ada. Ada ya? Boleh nikah tapi kamu harus selesai kuliah. Nah, bukan hanya teman-teman yang ada di sini ya yang mengalami, banyak Mbak, Mas, ya. Mahasiswa saya juga beberapa orang seperti itu. Saya boleh nikah Bu, tapi setelah kuliah. Makanya saya segera harus lulus skripsi saya, gitu kan? Iya. Makanya saya harus segera menyelesaikan ujian di semester ini Bu, bla 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 bla, gitulah. Oke, teman-teman, jadikan itu sebagai pemicu misalnya kita untuk segera menuntaskan kewajiban kita di kuliah, misalnya, ya kan? Tetapi misalnya itu pun tidak sanggup kita lakukan, artinya dorongan untuk menikah begitu kuat, teman-teman juga harus siap dengan komitmen menyelesaikan kuliah. Ya. Kalau teman-teman tetap kuliah, ya, teman-teman harus punya komitmen segera menyelesaikan kuliah dengan baik. Tapi kalau teman-teman misalnya tetap ingin menikah, tempat untuk melampiaskan perasaan-perasaan tidak nyaman ketika di kuliah, ya, ataupun hanya sekedar, pokoknya saya ingin kuliah tanpa berpikir, saya ingin menikah tanpa berpikir panjang apa yang terjadi setelah menikah itu, ya, harus dipersiapkan, ya. Nah, niat baik pasti ada jalan keluarnya, ya kan? Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, yuk kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini nih. Pengen nikah tapi gak ada yang ngajakin. Nah, sekali lagi. Ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar.
berdoa, ya. Ya, berdoanya yang serius, yang beneran ya. Bahkan ngalem-ngalem sama Allah juga silahkan, nangis-nangis sama Allah, bermanja-manja doanya silahkan. Intinya berikhtiar, berdoa dengan sungguh-sungguh, bermunajat ya. Karena hidup kita juga Allah yang ngatur ya kan. Kita dipertemukan dengan siapa Allah juga yang ngatur. Dengan cara apa Allah juga yang ngatur ya kan. Tetap harus berikhtiar ya. Nggak ada caranya. Orang itu nggak ikhtiar tiba-tiba dapat ya, harus berikhtiar, ini cara ya. Kemudian bisa minta tolong ke orang tua atau wali untuk mencarikan jodoh ya, mencarikan orang yang mau siap menikah dengan kita ya, ataupun melalui mediator. Nah ini bisa kita lakukan mak comblang lah istilahnya ya, tapi juga orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa bisa memberikan informasi-informasi yang tepat atas calon yang dikenalkan kepada kita ya. Mediatornya itu harus orang-orang yang bisa dipercaya ya. Kemudian berikutnya adalah memantaskan diri. Nah, kalau sudah pantas siap menikah jadi orang yang soleh-soleha, pasti nanti pasangannya juga sama. Oke teman-teman, kayak ini kita sesi diskusi saja ya. Ini beberapa pertanyaan sudah masuk ke chat ya. Silakan Mas Yudo, chatnya dibuka. Tadi ada satu chat mungkin ya. Ya Bu, ini banyak sekali yang ngechat saya Bu. Ternyata ada sekitar 8 orang yang ngechat privat saya terkait dengan yang pertama. Ini dari, kita buka dulu. Dari Mbak Ananda Galuh. Selamat malam Ibu. Saya ingin bertanya bagaimana mengatasi ketakutan untuk menikah. Karena semakin bertambah usia, bagaimana mengatasi ketakutan untuk menikah. Halo, masuk nggih? Ketakutan untuk menikah. Karena semakin bertambah usia, justru semakin muncul berbagai kekhawatiran, seperti kekhawatiran akan tanggung jawab sebagai pasangan dan sebagai orang tua nantinya. Terima kasih, Bu. Mungkin bisa dijelaskan kembali sama Mbak Amanda. Halo? Mbak Amanda, halo, silakan Mbak Amanda, boleh? Silakan Mbak Amanda. Sudah terjawab dari pertanyaannya Mas Wahyu. Oke, iya. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Ini nih Mbak Dinda Trusdayana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, jadi sebenarnya bagaimana kita tuh mengetahui bahwa diri kita itu benar-benar butuh untuk menikah, bukan sekedar ingin. Lalu, apa ya? Lagi ya? Oh, itu dulu. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya siap karena menikah karena memang sekedar dorongan untuk menikah atau memang sudah saatnya menikah. Ya. Oke. Ya. Teman-teman, menikah itu memang suatu yang sangat diharapkan oleh siapapun ketika sudah memasuki usia tertentu ya, dengan kesiapan mental tertentu, ya kan? Kemudian bagaimana kita mengenali bahwa kita menikah itu karena memang kita sudah siap atau sekedar keinginan ya yang bersifat mungkin sporadis, mungkin hanya sekedar ya karena mungkin teman-teman udah pada nikah kok aku belum nikah gitu kan ya. Nah, nikah itu bukan nomor satu, nikah itu bukan sekedar kebutuhan ya, tapi memang sunnah yang memang harus kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa mengenali bahwa kita memang siap untuk menikah, ya kan? Yang pertama, kita juga harus tahu apa yang kita miliki untuk memasuki pernikahan, ya kan? Kondisi kesiapan mental, ya kan? Kondisi kesiapan finansial, ya kan? Kemudian juga dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua, ya. Kemudian orang-orang yang memang
memiliki kedekatan dengan kita. Ya. Bukan sekedar ada pasangan kita senang mau nikah, bukan sekedar itu. Tapi harus ada kesiapan-kesiapan mental yang kita miliki. Itu menjadi penentu apakah kita menikah karena keinginan, dorongan-dorongan sesaat, atau karena memang kita sudah siap untuk menikah. Ya. Artinya kita harus mengenali dulu apakah kita sudah memiliki kesiapan-kesiapan mental seperti itu. Ya. Kesiapan sosial, kesiapan emosional, kesiapan finansial, kesiapan spiritual. Ada lagi, Mbak? Ada dok. Ya. Jadi kalau misalnya kita tuh kan kayak punya apa ya, roadmap gitu ya. Misal kayak pengen nikah di tahun 2 tahun lagi misal. Nah itu terus kayak untuk proses taaruf kayak gitu-gitu tuh lebih baik dilakukan, kayak proses pencariannya tuh dilakukan dari kapan gitu ya? Proses taaruf bisa dilakukan gini. Kita itu kan memang tetap harus berikhtiar untuk menemukan calon pasangan kita ya. Nah, proses taaruf itu ukurannya itu bukan pada waktu setahun atau 2 tahun ya, tapi bagaimana kesungguhan kita untuk menemukan calon pasangan kita, ya kan? Bisa jadi dalam 1 bulan kita berikhtiar misalkan ta'aruf, kemudian ketemu orang yang sungguh-sungguh dan siap untuk menikah dengan kita. Atau bisa juga 2 tahun kita mencari proses ta'aruf baru ketemu misalnya dengan orang yang siap menikah dengan kita. Jadi bukan pada proses waktunya, Mbak. Tapi kalau Mbak memang sudah punya plan, rencana akan menikah di usia berapa, nah proses itu bisa dilakukan mulai saat ini ketika Mbak sudah punya rencana ke sana, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bagaimana, Mbak? Udah. Cukup? Cukup. Atau yang punya pengalaman misalnya, ini sudah ada yang menikah belum? Teman-teman ini belum ya? Masih kuliah, Bu. Masih kuliah semua ya? Masih kuliah, Bu. Yang sudah punya calon? Belum. Belum ya? Belum ada, Bu. Ada, Bu. Sudah. Kenapa? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah, ya. Yang sudah nanti di planning lagi ya, memutuskan kapan akan memasuki tahap berikutnya ya. Yang belum tadi tetap berikhtiar ya untuk menemukan jodohnya ya. Amin ya Rabbal alamin. Tapi tadi Mas harus realistis ya kan. Kemudian harus memantaskan diri dulu ya kan. Kemudian juga ikhtiarnya dengan doa itu penting ya. Kemudian kalau misalnya pernah punya masa lalu dengan mantan ya diselesaikan dulu unfinished business itu ya. Jadi jangan tuh kebawa terus ya pengalaman-pengalaman traumatis dengan mantan misalnya. Oke. Terus kemudian membangun rasa percaya diri ya untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Ini ada satu chat lagi Mas kayaknya barusan. Tolong dibacakan Mas Yudo. Dari Syihabuddin. Oke. Monggo, saya persilakan untuk Mas Syihab. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ibu, karena kan ini karena pengen nikah tapi banyak tapinya, jadi banyak mikir ya karena itu. Terus yang saya tanyakan itu ya ada ranahnya di dalam hal nikah. Kan ini musim-musimnya media ya, media itu gencar dimanapun, IG atau apapun, apalagi sekarang ada kelas online Zoom, ada namanya kelas online nikah dini juga saya pernah nemui. Saya pengen nikah dini, takutnya ketika mau tunangan diambil orang lain, takutnya itu ya. Terus itu banyak kan katanya Ibu nikah itu wahana ya, tapi kalau di lapangan atau di media itu nikah itu style, seperti di style gaya gitu loh. Ya tapi banyak kayak di IG kayak pejuang mahar, pejuang hijrah dan lain-lain. Bukan ini maksudnya menyentil, tapi dia nikah dini hanya modal berani.
ini karena jalan Allah. Cuma itu gimana ya, Bu? Ya, kita jangan terbawa romantisme ya. Menikah itu bukan soal romantisme, tapi ada tanggung jawab di balik itu, ya. Oh ya. Apa ya? Ya, saya juga melihat tren seperti itu. Jadi romantisme, baper, terus membayangkan, iya, ya, itu memang bisa muncul. Tapi ingat bahwa ketika kita menikah, kita akan memasuki kehidupan baru, ya. Yang ya kayak kita waktu kuliah lah, membayangin waktu SMA mau masuk kuliah kan, gimana kuliah gitu ya. Ternyata begitu kuliah, aduh susah ya kuliah itu, aduh nilainya kok nggak bisa bagus ini. Ya sama lah kondisinya itu. Kadang-kadang romantisme itu kan kebangun ketika kita belum memasukinya. Ya. Makanya yang penting adalah teman-teman itu kelas parenting, kelas planning itu penting untuk tahu persis apa sih sebenarnya yang dipersiapkan sebelum memasuki pernikahan, ya kan? Banyak kasus akhirnya mereka yang hanya romantisme dan sebagainya begitu jelek nikah ya, tahu apa sesungguhnya relasi yang terbangun sesudah menikah, tahu tanggung jawab dan sebagainya. Nanti itu akan justru kontraproduktif dengan tujuan nikah itu sendiri. Muncul konflik, muncul KDRT dan sebagainya. Ya. Jadi kalau nikah itu ya siaplah dengan pasangan mungkin yang nggak sekedar romantis, tapi di situ ada tanggung jawab, ada nilai-nilai spiritual yang kita itu harus nggak hanya menyandarkan pada perasaan, tapi rasa iman kita gitu loh. Nggak ngebayangkan misalkan kuliah begitu menikah, aduh ternyata pasanganku kok kayak gini ya. Nah kalau kita kemudian sering mengeluh gitu, karena kita masih kebayang romantisme, beresiko terhadap adanya divorce, perceraian. Ya. Tapi kalau kita kemudian, oh ini ya sudah jodohku, ku terima dia, ya, bukan sekedar romantisme, tapi tanggung jawab. Nah, ada aspek spiritual di situ, insya Allah itu juga akan melanggengkan proses pernikahan. Sama. Kalau kayak kalian nih, ngebayangin masuk kuliah itu kayak apa? Oh, masuk sesuai yang diharapkan misalnya. Hari-hari itu kan euforia, senang gitu kan. Begitu berhadapan dengan tugas, dengan tuntutan dosen, segala macam. Kalau teman-teman tuh nggak punya nawaitu niat yang kuat untuk bertahan gitu ya, dan menghadapi itu dengan senang, dengan suatu tantangan, dengan suatu proses penerimaan, ya pasti akan undur diri dari kuliah, DO, nilainya jelek dan sebagainya. Sama, ya. Jadi kita memang harus realistis dengan bahwa menikah itu ada tanggung jawab, ada konsekuensinya, ya. Dan kita akan bersama dengan orang lain yang punya sisi-sisi lemah, bukan hanya yang bagus-bagusnya aja gitu. Itu juga harus siap, ya. Bukan hanya indah-indahnya, tapi ada sisi-sisi lemah yang kita harus siap menerima, termasuk bagaimana menerima keluarga besarnya, menerima gaya hidupnya, menerima kesehariannya yang nggak kita lihat saat kita hanya kenal melalui ta'aruf gitu kan. Nah, itu harus disiapkan, Mas. Ya. Jadi memang silahkan kalau menikah saat kuliah itu silahkan, kalau memang udah siap. Ya, kuncinya di situ. Oke. Gitu, Mas Syihab. Iya, alhamdulillah puas sekali. Alhamdulillah. Bu, izin menambahkan, Bu, terkait dengan ta'aruf itu ya, Bu ya. Terkait dengan ta'aruf itu sebaiknya berapa bulan sih, Bu, untuk bisa mengetahui. Nah, ini kan pada penasaran nih, Bu. Mas, tergantung yang memberi informasi dan cara ta'arufnya ya. Oh, gitu. Bukan pada lama waktunya. Gini, kan kalau ta'aruf kan kita juga harus ada mediator, orang yang bisa dipercaya. Orang yang memang ngerti siapa latar belakangnya. Bagaimana masa lalunya, pola asuh. Karena pola asuh itu akan menentukan bagaimana karakter seseorang. Ya, bukan hanya sekedar latar belakang pendidikan, kemudian orang tuanya siapa, bukan itu, tapi sebenarnya informasi yang diperlukan saat ta'aruf adalah bagaimana orang tua memperlakukan dia waktu kecil sampai dia besar. Pola asuh di keluarga itu akan menentukan juga bagaimana seseorang itu tumbuh dan berkembang dan cara dia mengasuh anaknya kelak. Itu penting. Jadi waktu singkat pun, tapi kalau intensif informasi itu yang bisa kita gali banyak dari sumber-sumber yang memang layak dipercaya ya, itu justru akan lebih efektif daripada panjang tapi ya, terlalu banyak improvisasinya gitu kan, terlalu banyak informasi-informasi yang kembangannya itu loh. Jadi nggak ada variabel waktu, yang ada adalah variabel siapa yang memberikan informasi ya, yang mengenalkan itu, yang menjadi mediator. Kemudian apa yang disampaikan yang
diinformasikan dalam proses ta'aruf itu, ya kan? Nah, itu yang menjadi variabel penentu apakah ta'aruf itu memang cukup untuk memastikan bahwa dia pasangan yang tepat buat kita, ya. Termasuk bagaimana dia proses-proses masa lalunya, ya. Bagaimana teman-temannya waktu dulu, bagaimana keluarga memperlakukan dia, ya. Karena relasi dia dengan orang tuanya itu juga akan mempengaruhi karakter seseorang. Baik, Bu. Nggih. Masuk ke pertanyaan berikutnya, nggih, Bu. Dari Mbak Layinah Dewi. Mbak Layinah, iya. Silakan Mbak Layinah. Monggo, Mbak Layinah Dewi. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Oke, mungkin terputus ya, Bu, ya? Atau sinyalnya kurang baik. Lanjut dulu dari Mbak Trisya Alinda. Terkait dengan Assalamualaikum, izin bertanya bagi seorang wanita yang ingin melanjutkan kuliah atau sekolah di luar negeri tetapi belum menikah, prioritas mana dulu kah yang harus didahulukan, Bu? Seperti itu. Jadi terkait dengan prioritas nih, Bu. Iya, prioritas. Gini, Mbak, kalaupun menikah kemudian boyong dua-duanya ke luar negeri itu juga bagus, ya kan? Tapi kalau LDR, ya, banyak hal yang harus dipahami ketika kita menjalin LDR misalnya, ya kan? Karena yang namanya pasangan kan butuh kedekatan fisik, butuh dukungan emosi, gitu kan? Butuh kemudian rasa untuk saling memiliki, ya. Butuh rasa untuk saling mendukung dalam kedekatan. Nah, kalau LDR, ya misalkan menikah kemudian langsung LDR gitu kan, nah itu kan juga banyak distraktornya ya, banyak kondisi-kondisi yang mungkin akan mengganggu relasi dengan pasangan, kecuali kemudian menikah diboyong dua-duanya keluar, itu akan lebih baik. Iya, Bu, izin menambahkan mungkin kalau mungkin untuk seseorang wanitanya ini juga belum ada keinginan untuk ke arah menikah, apakah memang harus tetap mencari dulu ke arah pernikahan dulu atau lanjut dulu kuliah dulu gitu ya, Bu? Maksudnya? Kalau memang belum ada jodohnya, belum siap dan belum ada, ya nggak usah dipaksa, Mbak. Ya, artinya kan memang menikah itu kan butuh juga tune in dengan pasangan gitu kan. Kalau Mbak sekedar pokoknya aku harus nikah dulu sebelum kuliah. Nah, kalau kemudian ternyata kita nggak siap dengan kondisi psikologis menerima pasangan, bagaimana kita akan merawat relasi dengan pasangan gitu loh. Tapi Bu, kalau udah S2 nanti saya susah cari jodoh. Nah, barangkali jodohnya ketemu di sana, kita nggak tahu juga kan? Yang penting itu gini, jangan kemudian menikah itu hanya karena saya harus menikah, bukan ya, tadi pertanyaan keinginan dan kebutuhan ya, tapi memang situasi yang membuat saya itu siap menerima orang lain, siap bersama orang lain, dan merasa tenang bersama orang lain. Oh ya. Baik, Bu. Berarti untuk seorang perempuan sendiri tidak apa-apa untuk istilahnya pergi dulu sendiri gitu, Bu, untuk mengejar dulu mimpinya, baru nanti mikir menikahnya setelah itu. Iya, karena kita nggak tahu juga ya, mungkin itu juga cara Allah mempertemukan dengan jodohnya misalnya, ya kan? Mungkin ketemu sesama mahasiswa di luar misalnya, ya kan? Atau begitu balik ketemu pasangannya misalnya. Itu banyak hal yang bisa terjadi, ya. Kalaupun misalnya harus Anda menikah sebelum berangkat, pastikan bahwa menikah itu karena memang membuat Anda merasa nyaman, merasa tenang, bukan karena hanya untuk menggugurkan status Anda sebagai lajang, ya. Baik, Bu, terima kasih banyak. Ada lagi mungkin? Satu lagi mungkin ya, Mas? Ini udah jam 10. Assalamualaikum. Fatimah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Fatimah. Saya ingin bertanya. Kebetulan saya masih umur 19 tahun, semester 3 dari jurusan psikologi juga, Bu. Saya mau bertanya kalau misalnya dulu ini kita punya luka pengasuhan, tapi orang tua saya dari setelah saya lulus SMA
bilang harus mau pilih menikah atau kuliah. Karena saya dari pondok, jadi kayak mungkin bawaannya orang tua mengizinkan buat nikah muda gitu. Terus tapi yang saya lihat kalau misalnya dari orang tua saya itu gimana ya Bu ya, kayak broken home gitu Bu, selalu bertengkar. Jadi dari situ luka pengasuhan batin terhadap saya itu kayak masih nempel gitu waktu saya masih bersama mereka gitu. Jadi kayak saat ini kan saya sudah ada calon. Jadi pas mau ngelanjutin ke yang selanjutnya jadi mikir-mikir apakah harus dijalankan atau tidak. Tapi saya percaya sama calon saya saat ini gitu. Karena saya takut ke depannya akan terjadi hal yang sama gitu pada yang sebelumnya gitu Bu. Jadi solusinya seperti apa ya Bu ya? Terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, saya bisa memahami apa yang Anda rasakan ya. Ada luka batin, ada trauma-trauma, terus ada kekhawatiran. Itu diselesaikan dulu. Unfinished business-nya itu istilahnya ya. Tolong Anda di psikologi ya bisa untuk menyembuhkan diri sendiri pertama, atau cari profesional yang bisa membantu Anda untuk bagaimana Anda menerima luka batin itu dan berdamai dengan luka batin itu sehingga Anda melihatnya sebagai bukan sesuatu yang menghambat traumatis ya, tapi justru sebagai sesuatu yang membuat Anda harus menjadi lebih baik daripada orang tua Anda dulu dalam proses pengasuhan ya. Itu diselesaikan dulu. Nanti kalau enggak itu akan menjadi beban psikologis dalam Anda membangun relasi dengan pasangan dan memperlakukan anak-anak ya. Gini, setiap orang itu pasti punya sisi gelap, punya pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan. Setiap orang pasti punya. Justru di situ kita bisa menjadi ya pijakan, bisa menjadi bekal kita untuk menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Setiap orang pasti punya sisi negatifnya. Alhamdulillah ketika Anda sudah menyadari, ini sudah langkah awal yang bagus. Begitu Anda menyadarinya, tolong nanti diikuti dengan cara bagaimana Anda berdamai dengan situasi itu. Ya, diselesaikan dulu persoalan-persoalan traumatisnya itu, baru nanti Anda bisa membangun relasi yang lebih sehat dengan pasangan. Ya. Bisa itu pakai memaafkan masa lalu, menerima masa lalu dengan sisi yang lebih positif, bisa itu. Jadi Anda menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih matang dengan menerima masa lalu secara lebih positif. Oke? Ada lagi? Cukup begitu mungkin ya, Mbak Mas? Fatimah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik Bu, cukup Bu. Baik, mungkin ini yang terakhir ya Bu Nur Aini. Kenapa? Yo, saya persilakan pada Mas Adityo untuk menyampaikan pertanyaannya. Tapi barusan ada chat masuk ya? Iya Bu. Banyak sekali nih Bu yang bertanya nanti bisa ditanggapi. Habis. Saya persilakan Mas Adityo untuk pertanyaan terakhir. Iya, Assalamualaikum Bu. Mau tanya. Waalaikumsalam Mas Adityo. Itu nikah kalau belum ada modal itu bagaimana Bu? Kalau belum dapat kerja gitu, caranya bagaimana? Ya menahan diri dulu. Karena memang menikah itu kan dia butuh kesiapan ya Mas. Nanti Anda kan punya tanggung jawab untuk menghidupi pasangan, ya kan? Kalau memang belum siap ya menahan diri dulu. Kan kita diajarin untuk proses menahan diri dulu kan dengan berbagai cara. Itu dilakukan sambil berikhtiar ya untuk mendapatkan pekerjaan, paling enggak nawaitunya lah. Nawaitunya bahwa Anda ingin menikah ya dan Anda membutuhkan pekerjaan. Insya Allah nanti ada caranya kok ya. Yang penting Anda siap dulu ya secara finansial paling enggak sudah. Kenapa Mas? Kenapa? Jadi tunangan dulu. Tunangan dulu. Terserah. Intinya Anda menahan diri dulu ya dari situasi-situasi yang situasi-situasi yang mungkin beresiko dalam menjalin hubungan, gitu ya. Kalaupun tunangan misalnya ya tetap jaga pola relasinya gitu kan. Karena kalau belum nikah kan belum resmi ya Mas ya. Nah itu juga
kalau udah deket gitu kan banyak hal yang mungkin terjadi. Makanya menurut saya ya sudah, kalau memang pasangan masih siap menunggu Anda dan yakin bahwa Anda juga siap untuk menjadi pasangannya, tolong Anda tetap berupaya untuk mencari kerja misalnya, dan pasangan juga siap untuk mendukung Anda dalam proses pernikahan. Ya. Dan yakini kalau sudah memang itu menjadi ketentuan, ya takdirnya, nggak akan kemana. Ya. Ada lagi? Begitu, Mas. Ya, Mas ya. Aditya. Ya, mudah-mudahan segera dapat kerja ya, Mas Aditya ya. Ibunya dari UNER. Dosen UNER. Iya, Mas Aditya di mana? Iya. Mas dari mana? Fakultas apa? Di UNER saya. Kenapa, Fakultas Mas? FISIP dulu tahun 2012. Jadi wisata. Oke. Prodi apa? Wisata. Pariwisata. Oke. Iya. Bisa kerja mandiri sih sebenarnya kalau pariwisata itu kan ya. Iya. Sekarang ibunya tinggal di Surabaya berarti. Iya, saya di Surabaya. Oke, mungkin bisa disambung nanti di sesi yang lain ya, Mas. Ini udah 9:10 ya. Mungkin masih ada waktu 5 menit, Ibu. Apa 5 menit dicukupkan? Ya, dicukupkan saja atau bagaimana, Ibu? Monggo. Masih ada satu pertanyaan. Teman-teman mengendapkan dulu deh materi hari ini ya. Mengendapkan materi hari ini dulu ya, Bu. Barangkali nanti kita ada. Barangkali nanti ada kesempatan lagi kita ngobrol lagi ya. Karena saya udah tahu sih seperti apa konteks teman-teman yang hari ini gabung di acara seminar pranikah. Ya. Apa-apa nanti kita ngobrol lagi untuk memahami. Karena memang sekarang kondisinya pandemi COVID, saya tahu ada situasi yang lebih urgent untuk kita bahas, seperti perasaan tidak nyaman karena terlalu lama terisolasi di rumah, ya kan? Iya. Itu namanya, ada istilahnya itu cabin fever, Mas. Jadi kondisi emosi, stres karena terlalu lama berada di rumah. Dan itu kalau tidak tertangani secara baik, akan menimbulkan dampak yang serius. Ya. Iya. Dan ini remaja-remaja itu banyak mengalami kondisi yang tidak nyaman, yang biasanya harus hangout keluar, sekarang harus terisolasi, ya. Oke. Ya, baik, Bu. Mungkin ada penyampaian 1-2 patah kata terakhir untuk pesan-pesan teman-teman semuanya. Walaupun besok Jumat kita bertemu lagi di sesi yang kedua, Ibu. Iya. Yakini bahwa jodoh itu sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan, ya. Dan niat baik selalu ada cara baik untuk mewujudkannya. Wah, sangat singkat, padat, dan jelas, Bu. Luar biasa kata-kata. Luar biasa. Terima kasih pada Bu Dr. Nuraini Fardana, Sister Science, psikolog dari UNAIR. Besok kita akan bertemu lagi di hari Jumat di jam yang sama dengan tema Jangan sampai salah memilih calon istri atau suami. Keren-keren ini tema-temanya. Terus untuk hari Selasa juga ada, tapi untuk tema keislaman dengan Ustadz Tajul Muluk, yaitu meneladani sifat-sifat Aisyah, istri Rasulullah. Yang baru booming kan, Aisyah, istri Rasulullah. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya dan Ibu Dr. Nuraini Fardana, Magister Science, psikolog. Terima kasih. Semoga besok kita dapat bertemu kembali di hari Jumat dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.